lidal wiladati بمختتن هذه العصائص ففزها تقول من شر نار وشراق ومن محن مولاي صادق وسلم دائما ابدا على عبيدك خير الارض كلهم هو الحبيب ترجى شفاعته لكل حوض أول مقتحم وصلي وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والعسى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه لعادة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته وصحبه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Susah musannif hadzal kitab Masyaallah bin Husain bin Tahir wa Alawi rahimahullah ta'ala syarih kitab Sulam Taufiq wa salihi wa beliau min sisiratihi wa wa'ala bi asmi wa amkinati bi anna Allah ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuquna kama ikhlasi wal yaqin wa la natil mutu wa rasulullah wa sallallahu alaihi wa ta'awutin naswa wa ila hadatin nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnata wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, pengajian Sabtu subuh. Baik, kita lanjutkan materi kitab Sulam Taufiq halaman 15 bab syurutut thaharah. Halaman 15. Itu sudah itu? Belum? Belum ya? Halaman 15. Oh iya iya. Yang furudul ghusli udah belum? Fardu mandi ada 2 udah belum? Fardu mandi ada 2. Sudah ya? Waalaikumsalam. Terus speakernya mati kan bisa berdengar. Ya. Speaker luarnya ya. Kalau TV nggak bisa. Nonton TV nggak kedengaran. Oh iya. Tausiah di TV. Ya. Tolong tertibkan aja. Ya. Emang speakernya speaker luar padahal. Speakernya dia speaker luar padahal. Oh iya. Ya, sama-sama juga. Ya nanti diatur nanti ya. Nanti diatur nanti ya. Makasih banyak. Baik, kita lanjut materinya halaman 15. Halaman 15 ya. Ini benar nih yang
Wajib mandi sudah ya. Oke, baik. Halaman 15 garis pertama, faslun surut taharati al-islam wa tamyizu wa adamul mani'i min usulil ma'i ila mahsul. Wa musannif rahimahullah ta'ala wa adaman nabihi wa bi'uruhi fi daraini amin. Faslun ini satu pasal surut taharati, syarat-syarat bersuci, al-islamu wa tamyizu. Yang pertama Islam, wa tamyizu yang kedua adalah tamyiz, sudah tahu membedakan hak dan yang batil. Berarti di apa namanya, nanti saya jelaskan. Wa adamul mani'i min usulil ma' ilal mansul. Yang ketiga, tidak ada yang menghalangi dari sampainya air ilal mansul, ke anggota yang dibasuh. Apa? Matikan yang berubah. Udah dimatikan. Cek. Jadi satu. Udah biarkan aja. Udah biarin. Udah nyalain aja. Biarin. Udah, cek. Cek. Low tes. Cek low. Oh, terus tes saya tanggung jawab. Mana ini tadi nih? Wa ada manihi min usulil ma'i, tidak ada yang menghalangi dari sampainya air ilal maksul, ke anggota yang dibasuh. Wasailanu yang selanjutnya keempat, yaitu mengalirkan itu air. Yang kelima, wa ayakunal ma'u mutahhiran, keadaan airnya itu suci, keadaan airnya suci. Bi'an la yasluba ismuhu bi mukhalatati tahiri yastadni'u ma'u, dengan sekiranya tidak mengubah namanya itu air bi mukhalatati tahiri, dengan bercampurnya yang suci, yastadnil ma'u anhu, yang tidak diperlukan air darinya. Yang keenam, wa an la yataghayyaru binajasin, itu air tidak berubah dengan sebab najis, walau taghayyuran yasiron, sekalipun perubahannya sedikit. Perubahannya sedikit. Yang selanjutnya syaratnya, wa ikana ma'uduna kullataini zida an la yukariyahu najasun wa ma'fuwin anhu. Dan jika air itu kurang dari 2 kula, zida lebih sedikit, Allah yukaliyahu najasun, dia tidak terjatuh atau terkena
najis, ghairu ma'fuwin anhu, yang mana najis itu tidak dimaafkan, tidak dimaafkan. Walastu mila fi raqil hadasin au idaratin hadasin, dan syaratnya juga yang mau berapa tadi? 9 ya? 8. Dan tidak itu air tidaklah statusnya telah digunakan fi raqil hadasin, pada mengangkat hadas, au idaratin hadasin, atau menghilangkan najis, Nah, sampai situ dulu. Jadi jamaah sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah, syaratnya bersuci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Syarat berarti sebelum melakukan, kalaupun dalam proses melakukan, tapi kalau syarat sebelum. Mana yang pertama? Islam. Jadi kalau orang kafir mau dia wudhunya 1000 kali, mandinya junubnya 1000 kali, kalau belum login belum bisa. Kalau belum syahadatain maka tidak sah. Jadi orang kafir berwudhu nggak sah, mandi junub nggak sah, karena mesti Islam gitu. Yang kedua, tamis itu orang yang sudah membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu tamis itu usianya di bawah balik, tengah-tengahnya namanya murahik. Murahik itu puber. Nah, kurang lebih usia sekarang itu tamis itu usia di atas 7 tahun ke atas, tergantung proses pendewasaan. Biasanya anak kalau dia udah bisa, sudah kenal duit, mana 2.000, mana 10.000, mana 50.000, udah agak-agak tamis tuh. Dikasih roti sama api, mana yang dia makan? Kalau dia mengerti, tamis. Dikasih paku sama mie goreng, taruh ada tuh. Terus yang bagi kita membahayakan, kalau menurut kita itu membahayakan, maka anak itu belum tamis. Tapi bagi kita yang sudah kita lepas tuh anak, paku berserakan di rumah, paku kabel lagi yang benar-benar berbahaya, buat kita nyaman-nyaman aja, tandanya itu mumajiz, karena dia sudah bisa tahu. Tapi ya saya ukurnya dia sudah pandai, sudah mengetahui, tapi belum bisa untuk mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawab balik, berarti dia mumayyiz usia 8 tahun ke atas. 10 kalau perempuan sudah balik, perempuan sekarang. Berarti kalau laki-laki belum. Rata-rata laki-laki itu mau SMP kelas 6 ke atas dia baru sudah. Jadi perempuan lebih cepat dari laki-laki. Nah itu tengah-tengah balik sama mumayyiz namanya puber. Biasanya proses tubuh yang berubah, ya kan, badannya gede, kakinya kecil, kepalanya gede, tangannya kecil, dan itu belum berubah, segas belum flat, terus suaranya udah mulai pecah. Itu puber tuh, dari mulai anak-anak ke proses dewasa itu udah pecah. Perempuan sudah doyan beli sama bapaknya, udah duit di Indomaret, yang biasa beli jajannya Yupi, ale-ale, dia belinya parfum, apa namanya mereknya, Vitalis, Usel misalnya, yang karena itu ciri-ciri anak itu sudah mulai doyan parfum, doyan bedak.
Kalau laki-laki biasanya udah nyolong kunci bapaknya tuh kunci motor gitu. Ya. Gak bisa gitu loh jalan sini ya. Pas bapaknya mau musola kunci hilang, bawa ke komplek DKI ngapain mancing. Nah itu usia-usia 10 gitu lah biasa anak-anak ini todolan tuh dia nggak ada motor bertiga cengkri, boncengan bertiga namanya cengkri, jalan tuh soalnya itu usia-usia ya SMP kelas 1 SD masih masuk. Berarti usia segitu udah bisa, tapi tetap proses kemarin kita mesti ngajarin anak dari usia ini, dari usia 5, 6, 7 itu diajarin tuh cara wudhu, ngaji, selalu diajarin Pak. Yang udah gede udah dari cebok salah, dari sekarang dari 7, 8 belajar itu cara istinja nih. Jadi sekarang bisa mengerti nanti dari masa. Wa ada mani min usulil mai ila maksud, yang selanjutnya cara bersuci adalah tidak ada yang menghalangi masuknya air ke anggota tubuh. Siapa kemarin nanya tuh ibu di sini tadi? Ibu siapa tadi? Saya hafal nih, bu. Ya. Jadi nanti pada nyambungnya. Bedah, tuh. Bukan bedah, foundation. Tahu gara-gara dia saya ngobrol pabrik perabotan ini saya apa itu foundation. Jadi Pak Nizam gara-gara ibu saya istri Pak Haji bukan itu ibu saya jadi tahu itu ini namanya maskara, shadow, glass on, pokoknya segala perabotan lenongnya perempuan. Saya nggak ngerti, artinya gini, pokoknya segala yang menghalangi air masuk ke tubuh, ya, tagoyuran fahisan yang perubahannya drastis atau yang perubahannya mencolok, maka tidak sah. Nah, saya pakai GPU semalam, saya olesin di tangan saya, GPU. Campur itu GPU dibasuh dengan air, tadamin di baskom. Terus itu pada perubahan baskom itu kira-kira airnya berubah apa tidak? Kalau dia airnya berubah berarti tidak sah. Ibu masak, bapak masak, ada tepung di tangan, di sini tepung maizena, di tepung segitiga biru. Iya, di sininya ada bekas apa namanya baking soda, powder apalah, beli dari luar kucok. Ya, dia tepung jagung, wudhu. Kalau memang perubahannya tidak fatal, ya sah. Sekarang bekas tepung di sini itu wudhu, berarti kan menghalangi, oke? Menghalangi tidak? Menurut saya tidak. Tapi nanti pada yang berikutnya ada di sini. Nanti ya, yang selanjutnya ada nanti. Kalau yang dimaksud di sini menghalangi cat air, cat minyak, cat air masuk nggak kalau kering? Tidak. Kalau dikering baru dia lama baru prosesnya. Cat air, cat minyak, apalagi itu tuh apa yang kalau susah tuh di lem apa namanya tuh, lem glue, biru ya biru, lem glue itu yang beli, yang Korea, apalagi plester, perban, koyo, semuanya. Berarti kalau ibu di sini ada plester, kemudian di sini adalah tidak bersifat darurat, hanya karena cakar-cakaran sama suami, ya malam biasa habis berantem kecil-kecil gitu, berantem ringan. Kalau dibuka dia tidak berdampak, layur tabar,
hanya sekedar baretan kecil atau di sini bekas sobetan pisau, buka aja baru wudhu pakai lagi itu. Kalau berpengaruh seperti misalnya kan naik motor hitam namanya urat, alhamdulillah udah jatuh bocor palanya sini di bawah begitu kayak ban Vespa ya kan. Nah, kalau kata dokter jangan dibuka ya sampai tadi, kalau nggak dibuka nanti tambah parah. Nah, diperban lah supaya tidak infeksi lah dan sebagainya. Maka dalam hal ini proses perban di kepala itu tidak mengganggu dan itu tidak mengapa, sah wudhunya. Yang penting pada area sisanya wudhu sebagiannya ditayamumkan. Kalau tidak bisa ya sudah cukup basahi saja area yang diperban. Gitu. Tapi menurut saya koyo, plester, apa nih, potongan sobekan kain di tangan itu tidak mengganggu saya. Jadi tetap harus dibuka bu. Jangan karena rugi berapa sih plester bu? Kalau 1.002 ya kan, udah diganti nanti wudhu lagi gitu. Jadi itu yang sering nggak tahu kan. Anggota wudhu ya bu ya. Jadi kalau di ketek di sini di punggung koyo ya enggak, kecuali junub. Kalau junub berarti harus semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mau dia udah sholat subuh, udah mau jam 5 lewat, begitu mau buka baju ada koyo di pinggang, ya lupa semalam habis garap sawah, sepetak di sawah, nah sini kalau koyo lupa baju itu, mandi lagi mandi lagi karena lupa koyonya dilepas. Itu ya perkara maskara, shadow, blush on, foundation. Nah, dilihat struktur, tekstur, struktur itu materinya. Kira-kira mempengaruhi atau tidak. Nah, sepanjang pengetahuan saya, maka saya cek itu foundation tidak merubah status saya karena perubahan tidak signifikan. Nah, itu sobat saya ngomong tadi. Tagayuran fahisan itu perubahannya tidak signifikan. Artinya boleh tidak menghalangi si foundation. Bapak tahu foundation Pak? Nggak tahu ya Pak? Bukan yayasan Pak. Kalau masalah foundation yayasan Pak. Itu untuk dasar make up itu pelembab kayak gitu itu tidak mempengaruhi. Tapi yang sekiranya berat tuh seperti apa namanya tadi apa eyeshadow, blush on, maskara yang kelap kelip tuh kayak buat kawin kan sekarang buat kelap kelip tuh Pak yang jadi dangdut sini itu itu apa namanya tidak masuk tuh air. Nah, karena dia mempengaruhi pada menghalangi tubuh saya. Jadi sekali saya apa namanya saya hafal betul pertanyaannya dan saya tidak bisa jawab karena saya belum kali. Tapi ternyata saya ketika dari malam pokoknya kalau saya sampai mana nih kan itu malam nih babnya kayaknya udah sampai terharu gitu atau apa pokoknya saya akan jawab. Saya ketemu juga akhirnya di masalah foundation. Jadi sekali lagi ibu-ibu yang suka make up dasar tidak apa-apa. Tapi kalau make upnya tebal yang menurut ibu itu menghalangi, maka usahakan bersihkan dulu baru kemudian berwudu. Pakai namanya toner, toner. Iya, pakai toner. Jadi Pak Kolbin namanya toner. Ya, di apa semacam pendik alkohol di sini. Iya, ini sering dipakai di pesta, ya kan? Karena dia besan ataupun orang tuanya si perempuan ini, sehingga dia apa langsung aja gitu. Harusnya memang apa namanya bersihkan dulu. Itu si tukang make up kan dibayar sama kita Bu,
dipawelin biarin aja, ntar udah beres make up lagi kan mau bahaya. Jangan takut ibu diintervensi bu. Kalau bisa sholatnya ntar aja karena saya make up Islam loh. Kok jadi saya make up? Lu gue bayar. Ya udah beres, ya make upin lagi. Tapi solutifnya begini, ibu-ibu, bapak-bapak nanti. Kalau memang maunya begitu, udah berarti diawalkan aja atau diakhirkan sekali. Misal pesta di gedung, ya, di gedung berapa tuh? Jam 12, suruh make up jam 10, berarti nanti aja sholatnya jam 3 kurang 10 kurang 15. Jadi sekalian bebersih, sekalian wudhu, sekalian sholat zuhur, make up lagi, jangan batalin sampai kemudian sholat asar. Jadi mepetin ke waktu asar karena memang itu satu bentuk keuzuran, kesulitan dan sebagainya. Kalau banyak kamu dan semuanya itu ibu. Kalau pestanya dari pagi sampai sore atau dari pokoknya waktu sholat begitu aja, itu aja lihat zuhur jam berapa, asar masuk asar jam berapa, udah ambil aja estimasi. Paling waktu 10-15 menit cukup untuk make upan sama sholat. Jadi selesai. Itulah kalinya seperti itu. Kayak orang stroke mau ibadah susah untuk ke kamar mandi, ambil aja waktu-waktu di ujung supaya dia tidak bolak-balik kamar mandi. Itu boleh dalam hukum apa namanya ditazur karena dia kesulitan sekali. Itu ya ibu ya. Jadi bapak nanti diketahui bahwa jangan sampai ada yang menghalangi. Kalau tinta, spidol, apalagi tinta pemilu tuh katanya kan musailah, tapi dia setelah dicek oleh uji klinis sama MUI bilang dia tidak mengapa, tidak mempengaruhi karena pokoknya tidak apa-apa gitu. Spidol juga tidak apa-apa, gitu. Pincir juga tidak apa-apa. Tumpahan kecap, apalagi ya tidak apa-apa. Wasailanu, dan yang berikutnya adalah mengalir. Airnya mesti mengalir. Jadi diciprati, disemprot, diolesi pakai air tidak sah. Kemarin saya sudah kasih tahu gitu. Pakai spray, apa namanya, spray, mukanya dispray, semprot, kemudian terus dibasuh, tidak boleh. Ambil air di keran, ya kan? Kemudian dipoles juga tidak boleh. Pakai apa namanya, kain terus dilap juga tidak boleh. Jadi mesti mengalir. Boleh pakai tangan, boleh. Misalnya ini air, kita ambil air, kemudian kita masuk ke wajah, terus airnya menetes, itu sailan namanya, mengalir. Boleh sah, karena itu praktek Nabi SAW. Nabi itu kalau wudhu gak banyak, cuma setengah mut, baru lebih sedikit, kan kurang lebih 220 mili, aqua kecil seperti itu. Nah kalau proses apa namanya yang sekarang itu yang viral itu jangan percaya gitu kan. Waktu dia maaf ya Ustadz atau apa yang di YouTube, dia bilang bahwasanya wudhu gak apa-apa, kalau pesawat segala ada, karena syaratnya mesti mengalir. Nah, kalau mengalir nggak bisa, kaki misalnya, terus ambil air dibasuh. Saya udah jadi belum sih? Dulu udah kan kemarin sebelumnya itu tuh gak sah. Jadi mesti dialiri, lebih sah itu dibandingkan dengan begini. Kita berwudu ya, nah di sini kan ini wudu. Nah, kemudian ambil di keran nih, ambil air,
terus dibolehin di sini apa di oh, yang kedua buka keran terus begini, mana yang lebih sah? Nah tuh, tambah yang kedua buka keran, ya, di sekarang susah pegangan ceritanya kan gitu orang tua gitu. Terus ambil air atau begini, nah, terus boleh diperpolesin sini. Yang kedua buka terus begini. Seperti model-model orang kita kan gitu dulu ya. Gimana? Yang mana yang benar? Nah, yang pertama seolah dia benar. Yang kedua tidak sempurna tapi sah. Jadi menurut hemat saya, walaupun dulunya begini, itu yang sah dibandingkan dengan yang seolah-olah sempurna tidak sah. Kenapa? Karena tidak mengalir airnya yang pertama, itu tidak sah. Oke, Pak Haji Kolbi, wudhunya begini buka keran, terus terus bisa lihat. Nah, sama ambil air di perciki. Nah, mulai itu mana yang sah? Yang pertama seolah rata, yang kedua terlalu luber. Menurut orang pengamatan sepintas, yang pertama sah, padahal yang kedua yang sah. Kenapa? Karena mengalir, walaupun tidak sempurna wudhunya. Gitu. Kalau yang pertama tidak bisa, karena dia tidak mengalir. Gitu. Diciprat, disemprot, spray, apapun tidak boleh. Awas nih ya, nanti kalau ada yang share video kayak gitu segala macam, wah soal ini asal aja gitu, itu bikin dasar itu nggak boleh itu. Wah ya pun nama mutahhirat, dan airnya suci, yang mana sucinya itu biar la yasnuba ismu bi mukhalafati tahirin yastabilu ma'an, yang mana ia tidak mengubah nama air dengan bercampurnya yang suci. Tuh. Ya, maksudnya si air itu gak butuh itu. Sekarang begini, ada satu kasus misalnya, ini air suci, oke, tapi merubah struktur air, disebut dengan ma'ul mutlak, ma'ul air mutlak. Si air, nah ini namanya air apa nih? Bismillah. Ini namanya air apa? Putih, namanya mutlak. Bisa dipakai wudhu nggak? Bisa dipakai wudhu? Nah, ada kopi sama gula, masukin kopi, kasih air mutlak, jadinya air apa? Namanya jadinya air apa? Kopi. Berubah nggak namanya? Berubah namanya, berarti air kopi. Teh celup panas, masukin, jadinya air apa? Air teh. Susu, masukin air putih, kocek aduk, jadinya air apa? Susu, bukan air putih. Paham ya? Berarti dia apa namanya mempengaruhi itu air. Sekarang yang perubahannya juga tidak signifikan. Oke. Kalau di ngaji saya sudah ada kopi, saya suka praktek ya. Masukkan setetes propolis, apa namanya propolis ya? Nanti dalam dikocek-kocek, berubah atau air, berarti tidak bisa dipakai berwudu atau bersuci. Oke, ambil kopi yang udah cair, udah dingin, celupin kopi, masukin ke sini, aduk-aduk, kira-kira berubah nggak warnanya? Kalau tidak berubah berarti boleh dipakai, atau perubahannya tidak signifikan, tidak mencolok gitu. Sekarang ada air 1 bak, nah banyak gak tuh? 1 bak, kecemplung sirup marjan,
satu, jangan tutup botol ya mas, tutup botol kecil, masukkan ke situ, ya kan? Wah, kelupaan. Kata Ustadz katanya tidak mengubah status air dari namanya. Coba bapak perhatiin tuh, berubah nggak airnya, Bu? Kalau enggak sah dipakai. Heeh. Dulu kan bak mandinya gede, ketumpahan belau. Udah gak ada ya? Saya manusia jadul emang. Masih ada? Masih ada. Jatuh tuh belau. Mungkin dari kata belum biru jadi belau. Jatuh. Cepat diangkat. Walaupun tidak najis, najis. Itu bukan perkara najisnya, perubahan air. Diangkat baji, ya, ternyata biru sebagiannya, wah bisa dipakai, jangan dibuang ibu, bocorin aja airnya yang besar, nanti kan luber, berubah nggak kira-kira? Ya kayak gini, kopi disiram aja terus kayak putih, kira-kira berubah nggak? Ya begitu aja, nggak usah dibuang, sebab kan saya ini buat kasih makan minum burung, nyiram pohon dan gitu dah. Ya Mustafa juga begitu. Lanjut ya. Pertanyaan muncul orang-orang indah sini. Bagaimana hukum air pump? Air pump itu putih apa putar? Apa? Oke. Berarti indikatornya tiga dari air: bau, rasa, warna. Enggak berbau berasa nggak? Enggak berasa berwarna tidak. Sirup marjan kalau ditumpahi di bak mungkin sudah tidak berasa tapi berwarna. Air garam mungkin saja ambil air garam 1 sendok dimasukin ke dalam 1 gelas ini, berasa nggak tuh? Dikocek-kocek warnanya berubah tidak? Tidak, tapi mungkin dari rasa sudah asin bisa dipakai. Tapi 1 sendok garam dicemplungin ke dalam 1 danau, ngaruh nggak? Ya contoh, 1 garam dicemplungin ke dalam 1 toren, ketumpahan di toren, berubah tidak? Tidak, begitu aja. Tapi kelihatan kalau berubah tidak bisa dipakai. Sekarang air pump berarti ini harus mengacu kepada zat karbonat yang ada pada persentase di dalam. Nanti tanya Pak Jero ini, nanti jurusan bio dia jurusannya fisika, dia jurusan kimia, dia jurusan. Saya tanya di sini nanti. Itu pengaruh Pak Ji. Nanti kalau dia terlalu berlebihan, maka tidak asal dipakai suci si air pump itu. Tapi kalau perubahannya dia tidak mencolok, alias baunya tidak mencolok, maka boleh dipakai air pump. Di sini pakai air pump apa air sumur? Sumur, alhamdulillah. Enggak ngaruh mau dia celeduk, larangan sebagainya, airnya bau rawa, bau lumpur, enggak ngaruh, itu warna dasar. Baunya bau belerang, enggak apa-apa. Misal di satu daerah ada air, baunya bau air pandan, enak jadi kita. Air baunya air pandan asli seperti itu, sah dipakai, boleh. Di satu daerah ada air berwarna merah atau warna biru, aslinya kayak begitu, sah dipakai. Kenapa? Karena aslinya warna itu. Untuk telaga warna lah, 7 telaga lah warna ini warna itu, katanya. Karena kalau susana begitu, terserah, yang penting sah. Air laut rasanya apa? Kata Pak Ustadz katanya tidak perubahan. Di sini bilang bercampur, yang berubah struktur. Sekarang air laut rasanya asin. Siapa yang asinnya? Ya masa nelayan. Berarti bolehnya dipakai? Boleh, gitu maksud saya. Kecuali Bapak ambil garam setruk, masukin
ke dalam bak mandi, ya itu jelas bapak taruh. Itu beda, proses aslinya begitu. Ngerti ya, paham ya? Kemudian yang selanjutnya, tidak berubah najis itu air dengan perubahan yang biasa aja, seperti misal apa namanya, najis yang kelihatan seperti kotoran, seperti nanah, seperti darah dan sebagainya. Kalau perubahannya tidak mencolok, maka boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Nah, sekarang begini. Jika dia airnya wahid kanal ma'uduna kulataini zida, kalau airnya kurang dari 2 kula, katakan ini air kurang 2 kula. Berapa sih 2 kula itu? Ustaz, 2 kula itu adalah kurang lebih 250 liter atau 60 kali 60 cm tinggi kali panjang kali lebar. 60 kali 60. Ini berapa nih? Semeter ya? 60 kali 60 itu sudah kulatai, udah 2 kula lebih dikit. Jadi katakan 60 segini, panjang lebar 60, itu air sudah 2 kula. Ini kula di sini bukan kula orang bilang orang Sunda ya. Kula di kita kan empang, bukan kula bahasa Arab. Kula itu 2 kula itu kurang lebih 250 sampai 280 liter. Pokoknya kalau dihitung itu 60 kali 60 batasan sentimeter. Dikokok, diapain kayak apapun, setelah berwudu dicampur kita mustakmal, enggak efek, masih bisa dipakai. Kurang dari itu namanya disebut air yang sedikit. Nah, air itu kejatuhan najis, tapi najisnya perubahannya tidak mencolok, maka sah dipakai. Saya contoh ini dulu. Ada sapi, seekor sapi mati di danau Toba, kelihatan tuh sapi, seekor sapi, bukannya daging sapi, seekor sapi mati di Sungai Gangga, India, kelihatan tuh bangkainya di Sungai Nil, di Danau Toba. Bisa nggak dipakai untuk mandi? Selama perubahannya itu tidak mencolok, boleh. Ada ayam mati di danau, danaunya danau Toba kemudian danau, ini danau Serengseng, danau sini ya kan, mati di sana, kita cium. Di Cipondo kan ada danau tuh Pak, yang kalau sudah banyak orang pacaran tuh, yang mau ya search danau Cipondo Pak. Kalau sore ramai tuh ya, tuh di situ ayam mati, kita cium, baunya tidak berubah, bau air biasa, air biasa, air tawar lah, tidak mengapa walaupun ada bangkai najis tidak. Nah, tidak mau wudhu di sungai, begitu mau wudhu kuning lewat, kuning ya nggak usah diperpanjang ya, kuning lewat. Wah, kata itu nggak asal nih, karena air ini najis, tidak ada, ini kan yang ngalir ya. Pesan wudhu lewat kuning dah, dia lewatin aja dulu. Contoh sering terjadi gitu, dia kalau di kampung sering terjadi, itu tidak mempengaruhi. Tapi nah, kalau kurang dari 2 bulan masukkan najis yang terlihat dan mencolok, maka itu kalau terlihat najis. Kalau dia terlihat tidak disebut dengan perubahan secara isi wa takdiri, perubahan secara isi dan takdiri. Ini saya mau terangin minggu depan aja ya, takdiri isi, karena ini penting menurut saya. Nanti minggu depan saya akan terangkan takdiri dan isi itu. Ini kalau saya panjangin Pak ini waktunya makan panjang. Jadi cukup sampai sini aja, tandain
Walaupun sudah dibaca sampai walau taghayyuran yasiran. Maaf, sampai ya itu kulat tidak alai ya najasun wa ilu ma'fuwin anhu sampai situ. Ya, sampai sini. Jadi besok minggu depan saya akan terangkan tentang air perubahan secara takdiri dan perubahan secara isi. Itu nanti saya akan terangkan. Jadi yang terlihat dan tidak terlihat dan bagaimana menyelesaikan masalah mengenai masalah air tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kenapa? Makruh. Setelah berwudu bersuci dilap, hukumnya makruh. Tapi kemakruhan itu hilang. Al-hukmu yalu ma'ilatihi kalau memang dia sakit. Uzur. Kalau nggak dilap, saya bisa kedinginan ataupun memang saya punya penyakit apa gitu. Tapi kalau misalnya tidak, hukumnya makruh. Nah, air galon. Itu namanya penipuan jamaah umroh dan haji. Jadi datang kita namu, ya kan, biar hemat dicampur sama air galon. Itu. Ibu pertanyaannya apa hukum apa bu? Enggak ngaruh bu, karena sesama mutlak nih. Oh gitu, ini air putih mutlak dicampur sama galon, dicampur sama air mentah sama air apa? Enggak ngaruh, air mutlak tuh air biasa nih, tidak berubah. Ini namanya air apa? Ya udah mutlak. Nah, air sungai, air laut itu mutlak, air apa aja mutlak. Ya, ada lagi? Kalau Korea itu kan keluar darah, itu pakai ini. Nah itu waktu kita wudu, sholat subuh dan lupa di sholat asar, kayaknya itu maksudnya itu sama karena lupa. Tidak sah. Walaupun sudah sholat itu masih terang. Ini udah sholat, ada plester. Wah, saya lupa dibuka. Berarti udah sholat nih Pak. Sekarang nih, wah tadi saya lupa. Terus diulang. Namanya sholat i'adah. Karena kenapa? Tidak sempurna tadi. Itu kan musanya. Waktu wudu sebenarnya tembus kan karena dia basah. Kalau yakin tembus ya udah sah. Kalau nggak tembus ya nggak sah, gitu aja. Iya, sekarang korban tembus airnya. Ya. Ya kalau yakin kasah ya udah nggak ada masalah. Kalau kan saya bilang yakini aja. Kalau itu tembus berarti saya tidak bisa bilang sah atau tidak karena pertanyaannya kalau tertutup ya tidak sah. Tapi kalau misalnya dia air masuk ya sah enggak. Sekarang begini Pak, orang mandi junub aja harus sunahnya mutar-mutar cincin. Kenapa? Karena dikhawatirkan takut tidak masuk air ke dalam sela-sela itu. Gitu. Jadi harus mutar-mutar supaya masukkan air ke sini. Jadi Pak Haji Kopi jawabannya adalah Pak Haji yang tahu itu kira-kira si korban kasasi semester itu kira-kira masuk nggak? Kalau menurut Pak Haji nggak masuk ya tidak sah. Ini kalau kita zuhur kan itu sholat asar, itu termasuk di kodok kalau kita yakin kita mengulang, bukan di kodok, namanya mengulang. Kalau kodok, ini kan udah masuk nih waktu selesai subuh, baru bangun, sholat subuh, kan belum sholat, wajib nggak kodok? Wajib, berarti ketinggalan. Bukan pada waktunya, itu namanya kodok. Kalau mengulang, dia sempat sholat,
Cuman ada syarat yang tidak terpenuhi, tidak sempurna, maka dia harus bayar. Itu namanya mengulang. Kayak gini deh, Pak Haji nih tadi nih sholat subuh nih sarungnya bolong di area paha atau ketumpahan najis, nggak tahu mungkin gendong cucu, ternyata malah kena kencing cucunya. Dia tidak tahu bahwa air itu, nggak tahu kalau subuh dia sholat pakai kain itu najis kan, ketahuan setelah subuh. Nah ya tadi pakai sarung ini, berarti Pak Haji diulang sholatnya, diulang walaupun udah sholat subuh gitu, boleh diulangnya dulu, ulangnya yang penting itu punya utang, itu tidak sah tapi gak dosa karena udah tahu gitu ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Begini Pak Ustadz, ketika kita akan sholat itu ada keinginan untuk PAP atau tipis lah gitu ya. Bukan kita bisa laksanakan dulu lah ya dulu. Ya. Tapi kadang-kadang kita di tengah-tengah sholat, mungkin di akhir sholat, tiba-tiba ingin buang angin gitu. Ya. Tentu lama ya. Itu hukumnya gimana Pak Ustadz? Apakah membatalkan sholat atau wudhunya gitu ya? Atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditafsir Pak Haji, diperinci jika waktunya sudah mepet maka alangkah baiknya ditahan. Itu tidak makruh. Waktunya udah mepet. Pak Haji di rest area jam 7 sholat maghrib kan ada waktu. Isya itu kan jam 7:03, 13 kan. Ada waktu dong, Bapak sholat maghrib jam 7 di rest area. Begitu udah takbir rakaat pertama atau kedua, perutnya mules atau pengen kentut, maka jangan dibuang, percepat aja sholatnya. Kalau Bapak pergi ke rest area kemudian kencing atau apa boleh balik lagi, habis waktu, itu salah. Kalau waktunya luas, maka hukumnya adalah makruh menahan. Makruh saja, nggak tahu enggak. Makruh itu kurang utama lah, kurang bagus. Misalnya Bapak nih lagi sholat berjamaah, nahan, kentut, BAB gitu. Itu nggak apa-apa, cuma makruh aja. Tidak sampai membatalkan. Oh enggak. Kita nggak keluar Pak, kalau keluar ya keluar angin ya Pak. Tapi bagaimana menahan itu saya perinci. Kalau dia waktunya panjang lebih baik dibuang kemudian wudhu lagi. Kalau dia sudah mepet lebih baik tahan, percepat sholatnya. Udah tahu nahan tentu, baca surahnya habis. Lebih baik ingat percepat saja. Ada ibu? Sudah, ada lagi selesai semuanya. Alhamdulillah. Kita lanjut insyaallah minggu depan ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah ya alhamdulillah ya assalamualaikum. Suratul ladzina alaihim waladhdallin amin. Alhamdulillah ghafuril abdi dzil qururi والفرد في الأمور والآفة القبور والصلاة والدوام وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم بقدوة الحرام بالعرف والعجب يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة
وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نورا بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحبيب وآله وصحبه عداد طاس سربي والحمد لله في البدء والتناهي. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada jemaah yang sudah berkor.